إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil muslimin al-mu'minin wa ja'ala ad-diyaqa ala qulubil munafiqin wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun al muslimun hafizakumullahu usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadir. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang sudah kita terima, baik yang kita rasakan atau tanpa kita sadari kita tidak merasakannya. Terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat kesehatan, yang kita semuanya tidak akan mampu untuk bisa mengkalkulasikannya. Shalawat dan salam senantiasa semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada gilirannya kita akan berharap untuk diakui sebagai umatnya, dan kita berhak untuk mendapatkan syafaatnya, dan kemudian kita bisa berharap berkumpul dengan orang-orang yang beriman. Selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan juga kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan agar kita senantiasa berada pada kondisi yang baik, dan pada saatnya kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil menghadapnya, kita masih berstatus sebagai orang iman Islam dan menyandang status takwa. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, hari-hari ini kita masih diberikan gambaran situasi yang luar biasa ketika kita mendapatkan berita terkait dengan saudara-saudara kita di Palestina. Sekarang sudah lebih dari 40 hari penyerbuan tentara Israel ke jalur Gaza. Sampai dengan hari kemarin, kalau kita kutip dari kantor berita Al Jazeera, jumlah korban tewas sudah lebih dari 11.200. Kemudian korban yang masih hilang jumlahnya lebih dari 2.700. Dari angka-angka itu 40%-nya adalah anak-anak kurang lebih, dan kemudian kalau di total anak-anak dan perempuan itu jumlahnya lebih dari separuh. Lebih lanjut, menambahkan berita yang mengenaskan ini, lebih dari 100 personil PBB juga tewas, dan 42 jurnalis sampai kemarin juga dinyatakan tewas. Situasi di Gaza masih sangat berat, di mana bahan-bahan esensial seperti listrik, bahan bakar, air, makanan, dan obat-obatan jumlahnya sangat kurang. Dan
Pengiriman masuk ke dalam jalur Gaza masih sangat ketat dikontrol oleh tentara Israel, sehingga lembaga-lembaga kemanusiaan baik dari PBB maupun lembaga-lembaga dari dunia Arab maupun dunia Islam tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Lebih lanjut dari itu, bangunan dan infrastruktur kehidupan lebih dari 60% dinyatakan rusak berat dan akan diperlukan waktu yang lama untuk pemulihan agar bisa dibangun kembali, berfungsi kembali. Itu adalah situasi yang sampai saat ini masih terjadi di jalur Gaza, Palestina. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita mencoba menelaah, merenungi peristiwa tersebut. Namun dalam renungannya, dalam evaluasinya, dalam bagaimana kita mendapatkan pelajaran, tentu kita tidak bisa lepas dari apa-apa yang digariskan di dalam syariah agama kita. Yang pertama, kita akan teringat bahwa apapun yang terjadi di dunia ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa yang saat ini kita lihat bersama-sama yang sangat mengenaskan, yang sangat menyedihkan itu harus kita terima, harus kita yakini bahwa itu sudah menjadi bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-22, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu adalah hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka situasi yang sangat memprihatinkan, situasi yang sangat membuat kita terenyuh, tetap harus disadari bahwa ini sudah menjadi takdir Allah, dan bagi kita semua ini adalah pelajaran yang harusnya bisa kita ambil pemahamannya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, yang kedua yang bisa kita renungi dari situasi ini adalah kita menyaksikan bahwasanya daya tawar dari dunia Islam ternyata pada kancah global, pada isu, pada persoalan Palestina ini ternyata masih tidak kuat, masih bisa dikatakan lemah. Bahkan negara-negara Islam yang tergabung di dalam OKI menyelenggarakan suatu sidang darurat yang berakhir pada tanggal 11 November kemarin dengan sebuah resolusi untuk terjadinya gencatan senjata dan kemudian sebuah tugas untuk membawa persoalan kejahatan perang ini ke Mahkamah Internasional. Tetapi faktanya kekejaman itu masih terus berjalan. Pertanyaannya kembali, di mana daya tawar dunia Islam menghadapi situasi seperti ini? Bahkan tidak berhenti di situ. Meskipun sidang umum PBB sudah bersidang dan berhasil mengeluarkan sebuah resolusi yang intinya adalah penghentian pertempuran dan gencatan senjata, ternyata resolusi dari sidang umum PBB juga belum bisa menghentikan kekejaman yang dilakukan oleh tentara Israel. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, terhadap situasi ini, terhadap situasi yang memprihatinkan ini, kita selaku umat Islam harus bagaimana? Faktanya sampai saat ini pertempuran itu, kekejaman itu masih berlangsung, meskipun tadi
negara-negara Islam sudah bersidang darurat, sudah mengeluarkan permintaan, sudah mengeluarkan resolusi. Sidang umum PBB demikian juga, ternyata pertempuran masih berlangsung. Maka marilah kita mencoba memahami suatu konsep yang lain yang mungkin bisa memperbaiki kondisi. Bagaimana kita bisa memperbaiki situasi lemahnya daya tawar dari dunia Islam ini? Setidaknya ada dua pendekatan yang bisa kita lakukan di tengah kondisi yang sungguh-sungguh memprihatinkan yang ini. Ada dua kemungkinan cara yang bisa diajukan. Yang pertama, daya tawar dunia Islam itu dalam kancah global bisa ditingkatkan dengan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi dan juga ekonomi. Kalau dunia Islam bisa menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ekonomi secara logika, maka daya tawar itu akan bisa meningkat. Namun demikian, cara ini perlu waktu yang tidak sebentar, proses yang panjang, dan mungkin perlu bergenerasi untuk bisa mewujudkannya, walaupun tetap harus diusahakan. Agar daya tawar dunia Islam di dalam kancah global bisa meningkat adalah nomor satu, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan penguasaan ekonomi. Lalu yang kedua, daya tawar itu bisa saja ditingkatkan dengan cara mengurangi ketergantungan dunia Islam kepada pihak Barat. Kalau dunia Muslim sepakat untuk tidak terlalu bergantung dengan apa-apa yang dihasilkan oleh produk Barat, maka kita akan mempunyai kemandirian dan pada gilirannya dunia Islam akan mempunyai daya tawar yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, meningkatkan kemandirian bagi umat Islam sebenarnya juga sudah diajarkan, sudah digariskan oleh syariah agama kita. Yang pertama adalah bagaimana umat muslim itu bisa disiplin dengan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Kalau umat Islam, dan ini sudah dihariskan bahwa kalau kita disiplin dengan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan, pelan-pelan kita tidak harus memerlukan sesuatu yang jauh dari kita, yang diproduksi oleh negara-negara Barat. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adama khudu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Atau kita juga bisa menghindarkan diri dari pola hidup bermewah-mewah atau pola hidup hedonisme. Allah berfirman dalam Quran surat At-Takatsur. Sering sekali kita dengar, alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Kalau dua prinsip ini kita pegang, maka kita akan menjadi lebih mandiri. Berurusan atau mendapatkan sesuatu yang benar-benar diperlukan, bukan apa yang diinginkan, dan menghindari prinsip-prinsip hidup, pola hidup hedonisme. Kenapa bisa begitu? Perekonomian yang saat ini berjalan di dunia berdasarkan kepada pola kapitalisme Barat, yang mana kekuatan kapitalisme ini adalah didukung oleh konsumerisme.
Konsumerisme ini didukung bagaimana orang selalu diiming-imingi untuk mempunyai sesuatu yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh diperlukan. Artinya apa? Kalau kita ingin punya daya tawar, dunia muslim ingin punya daya tawar yang lebih baik, harus mengalahkan pola konsumerisme yang itu menjadi dasar bagaimana konsep kapitalisme yang saat ini berjalan, yang menjadi sumber-sumber kekuatan keuangan dan seterusnya yang dimiliki oleh negara-negara barat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, cara yang lain yang bisa kita tempuh untuk bisa meningkatkan daya tawar atau setidaknya memperbaiki daya tawar adalah senang membantu saudara-saudara kita yang memang memerlukan. Khalifah Umar bin Khattab pernah bersabda, Rasulullah SAW bersabda, sesama muslim itu bersaudara, oleh karena itu jangan menganiaya dan mendiamkannya. Siapa saja yang memperhatikan kepentingan saudaranya, Allah akan memperhatikan kepentingannya. Siapa saja yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, niscaya Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Siapa saja yang menutupi kejelekan seorang muslim, Allah akan menutupi kejelekannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, usaha untuk bisa meningkatkan atau memperbaiki daya tawar dunia muslim pada kancah global ini adalah bagaimana dunia Islam selalu mengusahakan tata kelola yang lebih berkeadilan. Saat ini di dalam peraturan perdagangan dunia selalu saja akan berkaitan dengan WTO, Bank Dunia, IMF dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya mungkin ada beberapa kaitannya dengan Islamic Development Bank misalnya yang berpusat di Arab Saudi, tetapi dalam hal kapital masih belum bisa bersaing dengan World Bank dan IMF-nya. Lalu yang berikutnya tidak kalah pentingnya adalah bagaimana agar dunia Islam tidak lelah untuk mengkaji bagaimana pola pendidikan yang bisa menciptakan ilmuwan-ilmuwan muslim yang luar biasa. Bagaimana umat muslim pernah mempunyai ilmuwan sebagaimana Ibnu Haytham atau Al-Hazan, bisa punya Ibnu Sina. Ilmuwan muslim bisa punya Al-Khawarizm yang saat ini dikenal dengan karyanya Al-Jabbar. Bisa punya Ibnu Rushd yang kemudian menjadi pijakan pemikiran, dan semuanya sekarang karya-karya ini sudah lebih banyak dinikmati oleh orang-orang barat daripada orang muslim sendiri, di mana orang muslim hanya menjadi konsumen, di mana dasar pengetahuannya sebenarnya diletakkan oleh ilmuwan-ilmuwan muslim. Apakah kita harus menjalankan pola pendidikan, transfer pengetahuan, sharing ilmu pengetahuan dengan pola yang sekarang ini berjalan? Karena bagaimanapun yang sekarang berjalan ini tetap saja berkiblat kepada pola pendidikan gaya barat. Apakah tidak saatnya kemudian kita berpikir bagaimana dulu perpustakaan Alexandria, perpustakaan Baghdad, universitas-universitas di Baghdad mengembangkan pola pendidikan transfer yang kemudian didasarkan kepada Al-Quran dan hadis, pemahaman-pemahaman yang dilakukan, dan kemudian menelurkan ilmu pengetahuan, ilmu temuan yang akhirnya kemudian bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kiranya demikianlah yang bisa disampaikan di tengah keprihatinan melihat suasana saudara-saudara kita di Palestina. Mari kita bisa berbuat sesuatu. Hasilnya mungkin tidak kita nikmati sekarang ini, namun bagaimana ini akan menjadi sesuatu yang usaha kita, ikhtiar kita agar dunia Islam akan mempunyai daya tawar yang lebih baik, dan pada gilirannya bisa
membantu saudara-saudara kita semuanya di seluruh dunia. Saat ini yang menjadi headline adalah Gaza, tetapi tidak saja seperti itu, mungkin ada di Nigeria dan seterusnya, Ethiopia. Masih banyak saudara-saudara muslim kita yang berada pada situasi yang kurang menguntungkan. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa sallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah al-'aliyil 'azim wa 'alamu anna Allaha amarakum bil amril 'azim. Amarakum bisholati wassalamu ala sayyidina nabiyil karim faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur mujahidina fi Filistin. Allahumma